Oke, Sobat Ace, akhirnya waktu udah menunjukkan pukul 2:05 ya. Nah, karena udah jam 2:05, langsung aja aku mulai untuk acara kita hari ini. Nah, seneng banget aku hari ini jumpa lagi sama Sobat Ace kalian, tapi di pertemuan kali ini kita agak berbeda ya, nggak seperti webinar sebelumnya. Webinar kali ini adalah khusus membahas tentang programnya Ace Commerce, yakni membahas salah satu program reseller. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua Sobat Ace yang udah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar Ace pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ace berkolaborasi bersama Asia Commerce. Di sini ada bisnis development dari Asia Commerce juga. Nah, nanti aku bakal kenalin ke kalian semua. Nah, adapun topik webinar kita kali ini adalah tentang online reseller learning. Nah, di sini kita bakal bahas tentang peluang usaha tanpa ribet dan gimana sih caranya kita bisa jadi reseller yang kompeten dengan cuan hingga jutaan nih. Sobat Ace. Nah, aku mau ngingetin juga nih sebelum kita memulai webinar kali ini, alangkah baiknya kita semua bisa menjaga ketenangan ya teman-teman di dalam Zoom ini. Jadi, teman-teman semua dimohon untuk mengaktifkan mode mute-nya, dan kalau mau on cam itu nggak apa-apa sih, boleh banget untuk on cam, dan kita sangat menyarankan teman-teman untuk on cam juga supaya bisa kelihatan nih wajah-wajah Sobat S kalian. Boleh banget menggunakan virtual background yang udah kita kirim di grup webinar sebelumnya ya, yang kayak aku pakai sekarang ini, virtual background-nya. Terus sebelum kita masuk ke acara juga, aku bakal memperkenalkan aku dan representatif dari Asia Commerce. Jadi kenalin semuanya, aku Sylvie. Nah, di sini aku sebagai Community Development atau representatif dari Ace Commerce. Nah, di sini aku nggak sendirian ya. Selama membimbing acara ini, aku bakal ditemenin juga sama Mbak Holly. Boleh untuk Mbak Holly, silakan untuk unmute dan perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Halo, saya Holly. Di sini saya sebagai perwakilan dari Asia Commerce. Nanti akan menjelaskan sedikit tentang Asia Commerce sebelum kita masuk ke materi yang utama yaitu resellernya. Oke, terima kasih Mbak Holly. Nah, eh, sepanjang webinar ini nih, teman-teman kita bakal membahas tentang reseller Ace, terus Asia Commerce. Sebenarnya apa sih bedanya Asia Commerce sama Ace? Dari tadi aku udah bilang aku dari Ace, Mbak Holly dari Asia Commerce. Nah, kita bakal cari tahu lebih lanjut mengenai programnya juga, program reseller dan program online course. Yang paling penting itu di sini kalian bisa akses gratis online course selama 1 bulan. Kalian bisa ikutin teksnya dan kalian juga bisa dapetin sertifikat yang udah tervalidasi oleh Asia Commerce. Ya, ini sertifikat khusus di bidang e-commerce ya teman-teman. Jadi gimana cara dapetinnya? Kalian pantengin terus webinar ini dari awal sampai akhir. Eh, Pastiin kalian juga buka terus grup WhatsApp-nya karena kita bakal share info-info penting dan info-info menarik selanjutnya di Zoom ini dan di grup WhatsApp yang udah teman-teman masukin ya. Oke. Nah, sebelum jelasin tentang Asia Commerce yang udah ada di share screen teman-teman, aku bakal sedikit cerita terlebih dahulu tentang ACE nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku pengen tahu nih, kebanyakan teman-teman yang ada di sini pada dari mana aja sih domisilinya? Mungkin boleh ditulis di kolom chat daerah teman-teman pada PPKM atau enggak. Boleh nih teman-teman sambil ditulis. Aku sendiri, kalau boleh kasih tahu, aku ada di Jakarta dan di Jakarta lagi PPKM ya. Masih PPKM level 4. Oh, ada yang di Cilacap, di Jawa Tengah, si PPKM juga. Oke, teman-teman, ada yang di Bogor. Nah, boleh nih tulisin nih di chat nih, sambil aku cerita nih tentang e-commerce ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu nih di sini, e-commerce itu merupakan suatu bentuk komunitas yang dibentuk oleh Asia Commerce nih. Nah, nanti Asia Commerce itu apa bakal dijelasin oleh Mbak Holly ya.
Nah, aku akan kasih tahu tentang e-commerce itu mereka adalah komunitas edukasi yang memberikan konten-konten menarik mengenai cross border, entrepreneurship, dunia e-commerce dan sebagainya tuh. Baru-baru ini kita juga melaksanakan webinar yang membahas tentang digital marketing. Ada juga nanti di next week bakal ada webinar mengenai digital marketing juga yang dibuat oleh e-commerce. Bisa banget kalian ikutin teman-teman. Nah, komunitas kita ini sebenarnya bisa banget diikutin oleh siapapun yang tertarik untuk belajar lebih lanjut mengenai topik-topik tersebut. Nah, di e-commerce ini kalian bisa mendapatkan online course secara gratis, terus kalian juga bisa meet up dan bertanya langsung sama praktisi-praktisi yang pastinya tuh kece-kece banget ya. Atau ada juga entrepreneur-entrepreneur dan CEO-CEO yang ada di Indonesia, karena kita kebanyakan bikin webinar itu mengundang CEO-CEO dan praktisi yang udah lumayan well known di bidangnya. Kayak gitu ya teman-teman. Kayak kemarin contohnya kita mengundang CMO dari Finansialku, seperti itu. Nah, di sini kita juga ada program reseller yang bekerja sama bersama Asia Commerce, di mana Sobat Ace bisa banget join gratis jadi reseller kita dan melalui aplikasi yang bisa download di App Store dan Play Store. Jadi buat kalian yang tertarik, stay tune terus acara ini, pantau terus webinar kita, dan pantau juga ya kolom chatnya sampai sesi akhir nanti. Oke, jadi kita ada banyak banget singgung tentang Asia Commerce nih. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja Mbak Holly tanpa berlama-lama boleh mempresentasikan tentang Asia Commerce. Silakan Mbak Holly. Siang semuanya. Di sini aku akan jelasin secara umum aja Asia Commerce itu apa sih Asia Commerce itu. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini udah pernah ada yang pernah dengar Asia Commerce ya. Jadi Asia Commerce itu Asia Commerce itu adalah perusahaan trading. Jadi kita adalah trading company di mana fokusnya layanannya itu lebih ke membantu ekspor impor. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya mau ada kebutuhan untuk impor barang atau misalnya mau ekspor itu kita bisa bantu. Nah, selain itu selain sebagai perantara untuk membantu teman-teman di sini untuk ekspor impor. Nah, kita juga layanan kita itu adalah di posisinya sebagai end-to-end solution. Jadi kita tidak hanya membantu untuk memerantarai teman-teman di sini yang mau impor atau ekspor, tapi kita juga bantu selain dari prosesnya, kita membantu mulai dari sourcing produk, mulai dari pencarian produk, pengiriman, logistik, pengurusan dokumen-dokumen impor dan lainnya, fulfillment, dan yang tahap terakhir adalah selling. Selling di sini adalah yang akan kita bahas hari ini, yaitu program reseller ini salah satunya. Nah, kalau dari Asia Commerce sendiri, program reseller ini adalah salah satu program dari S-Commerce di mana kita kerjasama dengan Asia Commerce untuk membuka kesempatan bagi teman-teman di sini yang mau coba jalanin bisnis sendiri tanpa modal. Kan seperti yang kita tahu kan kalau untuk impor mungkin ada kendalanya di modal atau mungkin masih belum berani untuk nyetok barang kayak gitu. Nah, itu bisa salah satu solusinya di program reseller ini. Kita adakan program ini untuk membantu teman-teman semua, ngasih kesempatan teman-teman semua supaya bisa langsung mulai untuk join bisnisnya kayak gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya dari teman-teman di sini pengen coba layanan impor kita atau layanan ekspor, kita juga bisa bantu nanti bisa menghubungi kita aja, nanti bisa kita jelaskan untuk lebih detailnya seperti apa. Dan pasti secara garis besar di sini Asia Commerce adalah sebagai end-to-end solution di mana kita bantu mulai dari sourcing sampai dari tahap terakhirnya adalah selling. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin bisa langsung masuk ke reseller, materi resellernya untuk lebih jelasnya. Oh ya, dari teman-teman sendiri mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di drop di chat ya. Nanti kita jawab dia
sesi Q&A. Oke, terima kasih untuk Mbak Holly pemaparannya mengenai Asia Commerce. Jadi teman-teman di sini udah pada tahu ya bedanya Asia Commerce sama ACE itu apa. Jadi Asia Commerce itu adalah perusahaan cross border, sedangkan ACE itu adalah suatu komunitas yang dibentuk oleh Asia Commerce ya. Sebelumnya aku mau tanya nih ke teman-teman semua, suara aku kedengaran jelas ya? Mungkin boleh ditulis di chat kalau jelas. Oke, jelas. Makasih ya. Nah, aku udah baca juga tadi ternyata macam-macamnya domisilinya ada yang dari Bogor, Tangerang, segala macam sampai tadi ada yang di Maroke. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya dalam keadaan sehat ya guys. Stay healthy, stay safe selalu. Nah, oke, aku udah selesai nih pemaparan materi dari Mbak Holly. Aku bakal langsung masuk ke materi kita hari ini, materi utama kita mengenai reseller. Boleh di-share screen. Oke, hari ini kita bakal bahas tentang online reseller learning. Jadi reseller online tanpa modal nih guys, tanpa ribet. Langsung bisa jemput kesempatan cuan kalian sampai jutaan. Sekarang juga caranya gampang banget. Ini kita bakal bahas satu persatu ya. Boleh langsung di next. Nah, sekarang di Indonesia itu pandemi lagi belum kelar-kelar juga sih, parah-parah banget nih, dan PPKM, PHK massal masih menghantui masyarakat banget, dan kita sebagai masyarakat Indonesia itu merasa di-prank banget sama PPKM. Siapa yang setuju sama aku boleh langsung tulis di chat, karena PPKM yang awalnya dari akhir Juli terus ternyata diperpanjang sampai 2 minggu kemudian, terus setelah itu diperpanjang lagi sampai kemarin 16 Agustus, dan terakhir dari 16 Agustus akhirnya diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Agustus ini, dan belum ada kepastian ya teman-teman tanggal 23 Agustus nanti kita bakal PPKM lagi atau enggak. Kayak tiap akhir PPKM tuh ternyata masih diperpanjang dan diperpanjang kayak gitu kan. Nah, apa sih dampak PPKM ini buat ke masyarakatan kita tuh sangat luas ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh yang lama-lama jadi kolaps juga, dan mereka itu mengantisipasi kolapsnya mereka dengan memangkas biaya atau kos mereka dengan cara PHK, pengurangan tenaga kerja, terus banyak juga UMKM itu karena ketidakpastian nih keadaan market sekarang, jadi mereka memutuskan untuk tutup dan kehilangan sumber pendapatan yang pastinya. Boleh di next slide. Nah, ini ada salah satu artikel mengenai penjualan offline-nya, di mana omset usaha di bidang restoran itu anjlok sebesar 70% saat PPKM Jawa dan Bali. Nah, penurunan omset ini sendiri tuh bukan karena tidak ada alasan ya, melainkan adanya PSBB nih yang mana ada jilid 1, kemudian ada masa transisi, terus PSBB jilid 2, dan segala macamnya hingga PPKM yang awalnya PPKM yang nggak ada levelnya tiba-tiba ada level 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Itu sangat mempengaruhi banget buat sektor-sektor UMKM yang apalagi yang baru-baru berkembang kayak gini. Itu pasti kesulitan banget mencari sumber pendapatan ya. Boleh next lagi slide-nya. Nah, dari masa-masa kolaps kayak gitu tuh pasti susah banget kan buat kita tuh untuk bertahan di pasar yang sekarang kayak gini. Tapi sebenarnya nih teman-teman, kita tuh nggak boleh langsung gagal, gagal dan langsung menyerah karena hanya gagal di satu sektor tersebut. Kita bisa langsung cari cara lain buat mengantisipasi atau menutupi kegagalan-kegagalan kita itu dengan cara cari sumber pendapatan yang baru kan yang pastinya ya. Next. Nah, dari kegagalan-kegagalan tersebut, kita tuh sebenarnya bisa cari sumber pendapatan baru yang menurut market itu lebih berpeluang, lebih ada demand-nya, dan nggak terlalu terpengaruh sama faktor PPKM ini.
Contohnya kayak tadi UMKM yang baru bikin restoran, baru berkembang segala macam, itu kan mereka sangat terdampak ya sama PPKM karena pembatasan sosialnya dibatasin, terus jam buka dan ininya dibatasin juga, kebanyakan tutup kayak gitu-gitu. eh, Mereka memilih untuk menutup restorannya dan mereka mau cari sumber pendapatan dari mana gitu loh. Mereka pasti mencari banyak banget masukan tuh. Nah, di sini e-commerce memberikan solusi sumber pendapatan baru buat teman-teman sekalian yang masih kebingungan nih atau mau cari kayak pendapatan-pendapatan buat mendukung cash flow-nya teman-teman nih. Bisa banget di sini ada dua program ACE, peluang usaha tanpa ribet, tapi pasti untung tuh. Yang pertama ada program misalnya ACE, terus yang kedua ada program dropshipnya ACE. Nah, kita bakal bahas ya satu persatu apa aja sih keuntungan program ini, terus sistem kerjanya kayak gimana, kita bakal bahas, langsung aja kita ke next slide. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang dropshipnya dulu nih ya. Jadi ACE itu punya program dropship ya. Buat teman-teman yang belum paham nih, sebenarnya dropship itu cara kerjanya kayak gimana. Jadi di sini ada simulasinya nih. Jadi di sini ada gambar dropship, terus di sebelah kiri ada buyer atau pembeli, terus di sebelah kanannya ada suppliernya nih. Nah, skema yang pertama itu jadi pembeli itu akan melakukan pesanannya dan pembayarannya ke dropship nih. Jadi seorang dropship ini harus punya dulu yang namanya toko online dan dropship ini udah harus punya produk-produk yang mereka upload ke online store-nya dan ketika udah ada di online store-nya maka pembeli itu akan melakukan pemesanan ke si dropship ini. Lalu pesanan tersebut akan diteruskan oleh dropship ini ke supplier, di mana dropship ini nih bisa kita posisikan sebagai diri kita nih teman-teman. Kita adalah dropshipnya di sini. Nah, jadi kalau ada pembeli yang melakukan pesanan ke kita bakal terusin pesanannya si customer itu atau buyer itu ke supplier. Nah, di sini supplier itu bakal langsung mengirimkan barang ke pembeli dengan nama pengirim dropship kita atau nama toko online kita. Nah, dropship ini sebenarnya sangat-sangat mudah ya karena kita itu cukup bikin suatu toko aja atau bahkan nggak perlu toko, kita bisa cukup memasarkan produk kita itu dari sosial media, bisa dari WhatsApp, bisa dari Instagram, Facebook. Di sini saat ini Instagram Ads dan Facebook Ads itu sangat-sangat gampang ya untuk meraih pasarnya kita, untuk capai target marketnya kita tuh sangat gampang. Nah, dengan adanya dropship ini kita juga bakal dapat commission nih. Di dropship ini commissionnya itu bisa dapat dari margin harga ataupun dari commission yang dikasih oleh supplier itu sendiri. Nah, untuk keuntungan dari dropship ini apa aja? Kita lihat di next slide. Yang pertama, yang pasti nih, dropship itu tidak memerlukan modal uang sama sekali nih, teman-teman. Dropship itu cuma perlu modal niat aja sama internet kalian ya. Jadi kalian itu bisa banget manfaatin smartphone kalian buat promotions, buat kenalin ke teman-teman kalian atau koneksi kalian. Atau kalau kalian, ih kak temen aku nggak banyak nih, temen aku juga belum tentu suka produk yang bakal aku jual. Jangan khawatir banget karena sekarang itu the power of social media and social ads itu sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Produk apapun itu pasti bakal bisa kalian jualin, tergantung kalian bisa atau enggak melihat marketnya, keadaan pasarnya kayak gimana. Nah, nanti kita bakal belajar juga nih cara ngeliat marketnya kayak gimana tuh. Semua bakal dibahas di sini ya teman-teman. So, yang pertama, kita nggak perlu modal sama sekali. Jadi, buat mahasiswa atau pelajar, atau buat kalian nih yang masih eh, kesulitan dalam mencari modal, ini tuh adalah langkah pertama yang bisa banget kalian langsung coba nih, karena praktis banget kan. Terus yang kedua nih, kalian nggak perlu memikirkan stok dan fulfillment karena di sini sistemnya dropship, barangnya itu nggak perlu kalian ambil, tapi tetap ada pada supplier nih. Jadi kalau ada yang pesan ke kalian, kalian nggak perlu mikir-mikir, aduh stoknya nih gue simpen di mana ya, gue taruh di mana dulu segala macem. Itu nggak perlu, yang ngurus semuanya adalah supplier. Dan kalau kalian jadi dropshipnya di Ace, itu semuanya udah diatur dalam aplikasinya Ace. Itu kalian cuman butuh klik aja produk yang kalian mau, terus kalian pesan produknya, kalian pilih option dropship. Nah, itu nanti bakal langsung dikirim oleh suppliernya ke customer kalian langsung. Jadi,
gampang banget, praktis banget nih emang si dropship ini ya teman-teman. Terus yang ketiga di sini ada titik start point untuk memulai bisnis yang paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dua alasan tadi itu sangat-sangat mendukung ya. Pertama, nggak perlu modal. Kedua, kita juga nggak perlu ribet-ribet mikirin stok. Jadi, apalagi kendalanya? Kendalanya, kalian cuma perlu promosi aja. Cuman perlu niat dari teman-teman aja, kayak gitu. Jadi, ini titik yang sangat-sangat bisa banget nih langsung dimulai sama teman-teman yang mau mulai bisnis, tapi nggak mau ribet dan pengen coba-coba kayak icip-icip gimana ya rasanya ya nih kalau bisnis tanpa modal kayak gini, tapi langsung dapet cuan tuh. Nah, boleh banget nih teman-teman. Abis ini kita bakal bahas tentang resellernya. Nah, di sini ada program Reseller Ace. Oke, nah di sini ada program Reseller S ya teman-teman. Nah di sini juga ada skemanya. Kalau tadi dropship, sekarang ada reseller. Nah di sini kalian bakal bisa ngebedain nih apa sih perbedaan antara reseller dan dropship itu. Nah di sini ada online store-nya, terus ada reseller di bawahnya, ada supplier sama ada customer nih ya teman-teman. Jadi online store ini berperan paling penting banget nih buat memasarkan produk kita. Online store ini bisa dari e-commerce, contohnya bisa bikin toko di Shopee, Tokopedia, Blibli, segala macam, dan sosial media juga. Jadi kalian bikin satu akun khusus buat memasarkan produk kalian, bisa di Instagram, Facebook, WA, bisa bikin WA bisnis, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Nah, terus di sini reseller, bedanya kalau reseller dengan dropship, reseller itu harus stok produk dulu. Nih, stok produknya di supplier. Jadi teman-teman bisa cari suatu supplier yang menjual produk yang menurut teman-teman kayak produk ini lagi hype nih, produk ini lagi banyak dicari, demand-nya lagi besar banget dan kayaknya bagus nih kalau gue jual produk ini nih. Untuk sekarang nih di masa pandemi kayak gini, pastinya yang laku itu produk-produk kesehatan, contohnya kayak masker, terus sekarang sanitizer, kayak gitu-gitu eh lagi hype ya teman-teman, lagi banyak demand-nya. Terus eh, sekarang yang lagi booming kalau di bidang kuliner itu ada croffle tuh. Jadi sekarang ada mesin buat cetak croffle itu juga lagi banyak banget demand-nya. Nah, ini tuh bisa kalian sebagai reseller bisa cari stok produknya dari supplier yang kalian inginkan, yang pastinya tersedia di aplikasi e-commerce ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung cari supplier di terus kalian stok produknya dari supplier tersebut. Nah, tapi jangan khawatir buat stok produk di supplier itu ada harga yang namanya harga wholesaler yang mana lebih murah banget daripada harga dropshipper dan kalian bisa ambil margin yang lebih besar dari situ ya teman-teman. Terus setelah kalian stok produknya dari supplier, uh, kalian bisa langsung memasarkan produk kalian di online store kalian. Terus yang ketiga, yang di sebelah kanan tuh skema yang sebelah kanan, kalian bisa lihat customer itu bakal mengunjungi online store kalian buat ngelihat produk dan membeli produk. Nah, di sini bukan supplier lagi yang mengirimkan produknya, tapi langsung nih dari tangan kalian nih sebagai reseller, kalian bakal mengirimkan produknya itu ke customer kalian. Jadi stepnya stok produknya, terus pasarkan di online store, customer mengunjungi online store kalian, dan kalian mengirimkan produk kalian ke customer kalian. Nah, di sini aku lihat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Buat pertanyaan yang masuk bakal dijawab di sesi Q&A setelah pemaparan materi ini. Jadi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa di-drop dulu, tapi nanti akan dibahas di akhir ya teman-teman. Nah, ini boleh di next slide. Kalau tadi benefit atau keuntungan dari dropship, sekarang adalah benefit dari reseller. Nah, becoming reseller tuh sebenarnya kalian bakal dapet apa aja. Yang pertama, keuntungannya itu benar-benar dapet kalian maksimalin semaksimal mungkin nih. Karena kalian udah ngambil, contohnya apa nih? Mesin travel tadi ya, yang kayak aku kasih tahu sebelumnya. Mesin travel itu dijual di pasaran itu harganya
bisa sampai 200-an. Tapi kalau kalian cari itu di aplikasinya Ace, aplikasinya Asia Commerce, itu kalian bisa dapetin dengan harga 80.000, 90.000 misalkan ya. Nah, itu kalian bisa naikin tuh margin harganya, kalian mau jual seberapa, bisa kalian maksimalin tergantung pasarnya demand-nya besar nggak nih? Kalau demand-nya besar, kalian bisa jual dengan harga yang menurut kalian masih relevan. Jadi benefitnya itu dari segi harga nih ya, bisa kalian tingkatin semaksimal mungkin nih. Yang kedua, stok bisa kalian sesuaikan. Emang jadi reseller itu kalian harus nyetok produknya dulu di tangan kalian, tapi stoknya itu bisa kalian batasin atau jadi kayak misalnya kalau lihat demand-nya lagi besar nih, kalian bisa stok secukupnya nih buat memenuhi demand kalian. Stoknya lagi banyak, kalian stoknya banyak. Ketika demand atau permintaan dari produk tersebut dikit nih atau kecil, nah kalian bisa stoknya itu agak-agak tipis-tipis aja dulu kayak gitu kan. Jadi stoknya itu sangat-sangat bisa di-adjust ya oleh teman-teman sekalian ya. Terus yang ketiga, kalian tuh bisa kontrol penuh terhadap produknya. Nggak cuma produknya, tapi price, promotion, place. Jadi price promotion place itu kayak gimana? Maksudnya adalah harganya bisa kalian tentuin sendiri nih teman-teman, asal ya nggak rugi ya. Pasti kalian naruh harganya di atas harga kalian beli. Nah, setinggi apa harganya itu kalian bisa kontrol penuh. Terus promotionnya kalian mau lakukan dengan cara kayak gimana, itu bisa banget kalian lakuin secara mandiri. Kalian mau taruh di sosial media yang kalian yang mana tinggal pilih, atau kalian mau bikin website buat promotion kalian, itu sangat-sangat dibebaskan. Terus uh, place, distributionnya, kalian mau kirim barangnya pakai apa, itu sangat-sangat bisa kalian kontrol sepenuhnya. Beda sama dropship. Kalau dropship, promotionnya itu kadang suppliernya udah melakukan promotion yang kayak besar-besaran. Jadi kalian kalau mau bikin promosi ya susah untuk terlihat oleh marketnya. Terus kalau kalian mau kirim itu juga tergantung sama suppliernya kan. Nggak bisa kalian kayak ini mau pilih pakai JNE yang same day atau apa segala macam. Terus itu agak dibatasin ya kalau dropship. Tapi kalau reseller kalian punya akses sepenuhnya karena produk itu kalian udah beli lepas gitu. Oke, next slide. Nah, udah bahas tentang dropship, udah bahas tentang reseller, sekarang waktunya kita presenting tentang Asia Commerce Local Reseller nih. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Asia Commerce, atau sering juga kita sebutnya sebagai aplikasi Ali ya teman-teman. Nah, di sini ada tampilannya nih. Tampilannya kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita bisa lihat nih di bannernya itu ada elektronik yang lagi ininya banyak dicarinya apa, terus kayak contohnya Electronic of the Year, brandnya apa-apa aja. Terus nggak cuma elektronik aja, di sini kalian bisa pilih banyak banget kategori ya guys. Terus di sebelahnya itu ada yang kayak produk yang baru keluar, newest arrival. Arrivalnya itu apa aja nih produk-produk baru. Jadi kalian itu kalau pakai aplikasi Asia Commerce ini nggak bakal ketinggalan tren, nggak bakal ketinggalan produk-produk hype, karena kalian pasti bakal langsung dapat infonya terus nih teman-teman. Terus next slide. Nah, apa sih unggulnya dari produknya Ali ini atau aplikasi Asia Commerce? Jadi kita tuh bisa sourcing barang dropship dan reseller. Maksudnya apa? Kita tuh bisa cari nih barang yang kita pengen buat kita dropshipin, buat kita resellerin. Itu kita bisa akses ratusan katalog produk dalam satu mobile application nih. Jadi di satu aplikasi ini kita bisa cari banyak banget produk-produk nih yang lagi ngetren apa aja. Terus kita bisa langsung pesen dari aplikasi ini, dan gampang banget caranya. Kalian cuma perlu download dan verifikasi aja, nanti bakal aku ajarin juga. Terus di sini kita bisa langsung mulai jualan, bisa langsung jualan dalam waktu kurang dari 10 menit. Gampang banget kan, praktis banget, efisien banget, karena di sini tinggal download aplikasinya, tinggal searching produknya, dan udah kita tinggal pasarin aja, kita tinggal tunggu ada pembeli kayak gitu ya teman-teman ya. Next slide. Nah, kalau bingung banget nih ngelihat ratusan produk di aplikasinya, kita bisa langsung mulai dari top 20 nih. Top 20 maksudnya apa? Kita bisa beli produknya atau dropship reseller produk yang 20 produk paling ngetop nih di eh, pasarnya. Contohnya ini. Boleh di next slide.
Nah, kalau kita lihat di pencarian terlarisnya Shopee nih, ini ada mereknya SNS ya. Jadi produk terlaris dia itu ada pembersih kerak ini, terus super power pembersih bla bla segala macam. Kalau kita lihat di Shopee itu kita bisa filter nih yang mana sih yang paling banyak dicari, yang paling besar tingkat pembeliannya. Kita bisa langsung cari. Next. Terus ini ada dari brand di Xavier. Jadi ini kita carinya kayak per brand gitu. Misalnya brand di Xavier ini top produknya apa? Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada body care sama whitening, terus ada peeling spray segala macam. Sini juga ada Polypro. Nah, ini masker-maskeran nih. Seperti yang kita ketahuin di masa pandemi ini, orang tuh nggak berhenti buat stok masker. Jadi, itu tuh udah jadi kebutuhan banget, kebutuhan primer sehari-hari ya, masker ini ya. Nah, salah satu suppliernya adalah dari Polypro. Terus ada Hairwork juga dari Toko Story. Di next. Nah, kita itu sebenarnya punya banyak supplier ya. Nanti bakal bisa kalian telusuri langsung ketika kalian udah download aplikasinya. Mungkin sambil nunggu nih, kalian bisa langsung coba juga nih download aplikasinya namanya Asia Commerce ya, teman-teman. Nah, di sini aku lanjut lagi 4 langkah untuk memulai bisnis online. Yang pertama, yang pasti pilih dulu kategori niche pasarnya kita tuh yang mana nih. Niche pasar itu artinya adalah target target marketnya kita, target pasarnya kita itu siapa? Kita lingkupin dulu dalam lingkup yang kecil. Terus tentuin target konsumennya. Nah, dari niche pasarnya itu siapa nih, kelompoknya siapa, kita tentuin dari kelompok tersebut yang menjadi target konsumen kita itu siapa nih. Terus yang ketiga, mulai mulai jualan di network pribadi dulu. Kalau kalian berat buat bikin toko online, kalian merasa terlalu effort nih buat bikin toko online di Shopee atau Tokopedia misalnya, atau bikin akun sosial media khusus buat jualan, itu masih terlalu sepi, kalian jualan dulu di network pribadi kalian. Aku percaya di semua orang di sini pasti punya Instagram. Nah, bisa mulai dari IG story dulu, kalian bikin reels dulu di Instagram atau dari TikTok kalian. Nah, itu bisa banget di network pribadi. Terus yang keempat itu baru ketika kalian merasa, oh udah banyak nih peminatnya di network pribadi saya, terus baru mulai di online marketplace buat ekspansi kayak gitu ya teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas yang top 20, sekarang kita bahas tentang kategori-kategori yang ada di e-commerce. Ada 11 kategori utama nih yang bisa kalian pilih di sini. Jadi udah dipermudah banget ya. Jadi bisa search per kategori. Beberapa di antaranya ini adalah yang paling banyak dicari adalah health products, contohnya kayak masker, sanitizer, glove, dan segala macamnya. Terus ada electronic gadget juga. Jadi contohnya itu ada kamera, terus ada drone, terus sekarang tuh banyak yang WFH, banyak yang ini SFH juga. Jadi yang laku itu apa sih kamera yang buat menunjang zoom itu lagi banyak juga tuh demand-nya teman-teman. Boleh buat jadi rekomendasi. Terus yang ketiga di beauty products. Yang keempat ada food and snack, banyak snack-snack import dari luar yang banyak banget digandrungin sama orang sekarang. Terus yang kelima ada mom and kids products, terus ada juga alat-alat rumah tangga yang unik-unik. Biasanya mama-mama nih, ibu-ibu rumah tangga nih suka banget ngeliat yang kayak gini-ginian ya. Boleh di next. Nah, buat lanjutin target market yang tadi, kita bisa temukan customer ideal kita dengan yang namanya buyer persona. Buyer persona itu bisa kita bedain jadi demographic, di interest dan behaviors atau uh, ininya kebiasaan mereka. Yang ketiga itu ada key touch point-nya. Apa sih tiga maksud ini tuh? Mungkin di beberapa dari kalian masih asing ya. Kita bahas yang pertama itu di demografik nih teman-teman. Jadi demografik itu kita bisa bedain dari umur. Nah, pasar kalian itu umurnya tuh di kalangan berapa nih age-nya? Kalau kalian mau jualin produknya itu alat-alat rumah tangga, pasti ya umur-umurnya umur 25 tahun ke atas, di mana yang udah menjadi ibu rumah tangga kayak gitu kan, guys. Terus marital statusnya yang udah married. Ini aku kasih contohnya produknya adalah produk alat rumah tangga ya.
marital statusnya, status perkawinannya udah menikah, kayak gitu-gitu, terus sosioekonomiknya, alat rumah tangga, ya biasanya menengah ya, menengah ke atas juga bisa, atau menengah ke bawah juga bisa, itu tergantung produk kalian seberapa mahal, terus gendernya, kalian lebih, menurut kalian lebih dominan mana nih yang beli, kalau alat rumah tangga, biasanya ibu-ibu kan, ya otomatis gendernya perempuan, terus occupationnya apa, pekerjaannya, ibu rumah tangga, kayak gitu. Di next. Terus ada interest dan behavior. Kira-kira eh, produk kalian itu target marketnya, mereka tuh tertarik sama hal-hal apa sih? Mereka tuh punya kebiasaan apa sih? Personality. Jadi di sini misalnya produk yang pengen kalian jual gadget and electronics nih. Contohnya adalah kamera. Personality-nya pasti mereka yang suka sama fotografer, mereka yang suka explore something new, atau yang suka traveling. Itu bisa banget nih masukin ke dalam personality-nya. Terus hobinya ya pasti fotografer ya kalau mereka beli kamera. Terus touch savviness di sini maksudnya adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan mereka dalam akses teknologi kayak gitu ya. Jadi kalau gadget dan electronics pasti touch savviness-nya itu pasti tinggi karena gadget dan elektronik itu yang mendukung teknologi. Terus life goal-nya apa nih? Kalian harus tahu juga nih, market kalian itu kira-kira beli produk kalian itu dengan tujuan apa sih? Goals itu apa? Misalnya dia pengen jadi content creator. Jadi mereka butuh gadget dan alat elektronik yang mendukung buat mereka take shoot, kayak gitu, review products, atau kalau dulunya mereka pengen jadi fotografer handal, segala macam. Kayak gitu ya. Terus masih dalam eh, ini buyer persona, yang ketiga ada buyer persona itu kita bisa analisis dari kategori key touch point-nya. Jadi maksudnya di sini key touch point itu apa? Jadi kunci mereka dalam mengakses media itu mereka pilih yang mana nih? Apakah media offline atau online yang bakal lebih menarik untuk mereka? Channelnya juga ketika mereka, contohnya alat rumah tangga itu biasanya ibu-ibu kan, dan mereka itu biasanya lebih suka offline yang kayak bisa langsung di-chat nih orangnya atau bisa langsung dikasih produknya ini loh tipikal produknya bahannya kayak gini 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 itu biasanya ibu rumah tangga. Tapi kalau kalian menawarkan produk gadgets and electronic itu biasanya lebih banyak di media online. Nah, di sini ada juga channel touch point-nya itu. Kalian kalau misalnya jualin produk di online, channelnya itu apa? Channel online kan banyak, ada Instagram, ada TikTok, Facebook, WhatsApp, segala macamnya. Nah, contohnya ya buat bayar persona. Di sini ada gambar koko-koko nih, namanya Tommy. Umurnya 28, statusnya lajang, laki-laki ya. Terus jabarannya dia sekarang sebagai karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta. Pendidikan terakhirnya adalah S1. Di sini dia punya goals nih, si Tommy ini. Dia bisa bekerja dan sampai kantor dengan nyaman dan tepat waktu. Itu tujuan dia. Tujuan dia adalah pengen bekerja nyaman dan tepat waktu di kantornya. Terus hambatannya sering terlambat di jalan karena macet. Solusinya adalah media transportasi yang lebih fleksibel dan bisa lebih on time, kayak gitu. Nah, kalian bisa bikin nih buat produk kalian. Kalian analisis kira-kira siapa sih dari mulai umur, status, jenis kelamin, goals-nya orang yang beli produk kalian, hambatan orangnya itu apa, solusinya yang kalian tawarkan itu apa. Ini solusi yang dari produk kalian ya, kayak gitu. Nah, di sini ada juga nih eh namanya Fani, umurnya masih 21 tahun ya, masih mahasiswa ya. Terus masih lajang, alamatnya di Bandung, pendidikan terakhirnya SMK. Dia tuh pengen banget, tujuan si Fani ini adalah pengen banget buat beli barang-barang yang jadi wishlist-nya dia. Kehambatannya dia, karena dia masih mahasiswa, belum punya penghasilan, eh, dia pengen menghemat uang bulanan terus buat bayar sewa kos dan bayar biaya kuliah. Nah, kira-kira buat orang sejenis Fanny ini yang pengen banget beli-beli ini, beli itu, barang-barang yang lucu-lucu, apalagi cewek-cewek ini sering banget kayak lihat Instagram, ih lucu banget nih, tapi mahal ya. Terus
kebutuhanku masih banyak yang lain. Solusinya apa? Solusinya adalah kalian sebagai penjual itu kalian bisa kasih voucher atau promo-promo tertentu nih. Jadi kalau kalian tahu pasar kalian itu adalah anak-anak mahasiswa atau pelajar, kalian khususkan. Jadi khusus pelajar atau khusus mahasiswa kalau menyertakan kartu tanda mahasiswanya atau kartu tanda pelajarnya, kalian bakal bisa dapetin voucher atau promo buat belanja di toko kalian kayak gitu. Itu tuh sebenarnya sangat-sangat bisa membantu ya buat meningkatkan penjualan. Next. Nah, langsung aja nih, langsung banget bisa kalian eksekusi mulai jualan di network sendiri. Contohnya Instagram Shop dan Instagram itu sendiri. Jadi Instagram kan ada ini yang khusus buat jualan tuh ada yang namanya Instagram Shop kan. Contohnya di sini kalian bisa bikin Instagram Shop, terus kalian bisa fotoin produk-produk kalian, masukin ke Instagram, ke WhatsApp, blast ke semua orang, minta tolong teman-teman buat promote, itu bisa banget langsung dieksekusi, teman-teman. Next. Oke, nah selanjutnya eh, dari platform nih, kalian bisa langsung jual network sendiri. Network sendiri itu contohnya adalah kalian buatin website nih. Ini emang agak effort ya sebenarnya, tapi kalian jangan salah nih teman-teman. Ternyata sekarang itu untuk buka website itu sangat-sangat gampang dan gratis loh teman-teman. Kalian bisa langsung search apa aja sih platform-platform yang bisa bikin website kalian, bahkan nggak usah repot-repot desain template-nya, kalian udah disediain, tinggal masukin produk kalian dan kalian udah jadi website kalian udah bisa langsung jualan di website kayak gitu. Contohnya ada nih toko story, mereka itu punya toko online yang berbasis website. Contohnya kayak gini, udah ada produknya, terus ada harganya, customer bisa langsung beli dari website kalian. Kayak gitu. Terus, kenapa sih pilih jualan di network pribadi dulu? Nah, di sini ada beberapa plus poinnya ya. Yang pertama, bisa membangun database customer. Jadi, customer yang beli di kalian, di website kalian itu, kalian bisa langsung lihat nih, namanya siapa, domisilinya siapa, namanya siapa, nomor teleponnya dan alamat emailnya siapa. Kayak gitu-gitu tuh sangat membantu kalian ketika kalian ada produk baru, kalian launching produk baru, kalian bisa gunakan database mereka, itu kalian bisa kirimin lagi nih ke mereka, kalian bisa blast infonya ke mereka karena udah punya datanya. Terus nggak ada persaingan seperti di marketplace karena ya jelas dong website kan, website punya kalian sendiri, produk kalian sendiri, customer langsung tertuju ke website kalian. Jadi nggak ada persaingan di situ ya teman-teman ya. Terus yang ketiga sepenuhnya memegang kontrol dan nggak bergantung pada orang lain. Terus yang keempat, kesempatan untuk membangun brand. Karena kalian punya website sendiri, kalian bisa tuh cicil-cicil apa aja sih yang dimasukin, yang perlu dimasukin ke dalam websitenya kalian. Misalnya nih, about us-nya ditambahin apa, terus desain websitenya kayak gimana. Itu tuh kalian bisa sambil belajar loh teman-teman buat bikin website. Gampang banget dan udah banyak banget tutorialnya sekarang di YouTube. Di websitenya sendiri, itu udah banyak banget. Bisa langsung kalian coba nih. Terus bisa dropship dan multi supplier juga. Jadi kalau kalian udah punya websitenya sendiri, kalian bisa langsung nih tawarin ke orang-orang, yang mau dropship produk gue bisa banget nih, langsung kalian check out aja ya di website gue. Kalau kalian mau jadi supplier gue juga bisa banget, langsung masuk ke website gue segala macam kayak gitu. Terus langsung dapat menerima uang dari customer juga karena customer beli dari website, transfernya lewat website, langsung masuk ke rekening kalian kayak gitu. Nah, kalau tadi udah di network seperti website, sosial media. Nah, ini network pribadi kalian nih. Di sini minus poinnya, eh, traffic itu nggak bisa datang sendiri nih teman-teman. Jadi kalian harus pancing dengan promotion, pancing dengan blast-blast informasi ke orang-orang buat biar datang ke tokonya kalian, datang ngeliat produknya kalian. Terus di sini kalian juga harus belajar inbound marketing agar orang mau ke toko. Inbound marketing tuh ya kayak tadi, apa sih yang bikin toko kalian itu atraktif kayak gitu. Next slide. Nah, udah bahas tentang network pribadi, network buat jualannya di mana aja. Sekarang kita bahas triknya. Yang pertama, buat datengin penjualan, kalian bisa banget melakukan giveaway. Yang namanya giveaway, boleh apa aja nih produknya, boleh kalian giveaway voucher, boleh kalian giveaway langsung produknya, atau kalian giveaway bundles, kayak gitu. Itu, atau bahkan giveaway yang nggak ada relasinya itu juga boleh nih, untuk memancing orang-orang biar lebih aware, tahu ada produk yang namanya ini segala macam. Terus yang kedua melakukan endorse.
endorse-nya bisa endorse selebgram, seleb TikTok, dan segala macam. Nggak perlu cari selebgram tuh yang mahal bayarannya, yang followersnya banyak, tapi carilah selebgram itu yang engagementnya tinggi. Yang kalau dia ngepost, yang komen itu engagementnya tuh kelihatan kalau dia tuh benar-benar terikat sama followersnya kayak gitu ya. Terus yang ketiga, melakukan diskon untuk pembelian pertama. Jadi misalnya ada first buyer atau orang yang baru pertama kali mengunjungi toko kalian, kalian kasih info pengunjung atau pembeli pertama bakal dapet diskon sekian, potongan harga sekian. Terus melakukan Instagram Ads juga. Di sini Instagram Ads tuh udah gampang banget ya teman-teman. Terus kalian juga bisa eh, kontrol biayanya sebesar apa, ads-nya berapa lama itu udah bisa sekarang di Instagram Ads kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ke toko online, nggak berasa ya aku bicara udah hampir 1 jam nih, lumayan serak juga. Jadi aku permisi untuk izin minum dulu ya guys. Nah kalau kalian ada pertanyaan boleh sambil tulis pertanyaannya di kolom chatnya juga. Sebentar ya teman-teman, aku mute suaranya dan videonya. Oke, maaf banget teman-teman kita kepotong sama iklan minum ya. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke slide selanjutnya. Kalau teman-teman belum punya toko online, itu kayak gimana? Bikin toko online kan susah ya. Ribet prosesnya tuh lumayan lama. Kalian bisa daftar langsung toko online ke online store ID. Bagi yang belum punya WooCommerce, itu kalian, jadi WooCommerce itu juga ada platform ya, platform khusus buat toko online kalian. Nah, kalian bisa cari tahu nih di link yang udah ada di sini, onlinestore.id. Aku bantu ketikin di kolom chat. Nah, kalian bisa cari informasi di situ ya kalau yang belum punya toko online. Boleh di next slide. Nah, di sini ada tutorial caranya nih, kayak gimana cara daftar di Online Store ID. Nah, ini adalah salah satu partner kita ya, teman-teman. Nah, di sini tinggal kalian tinggal buka aja ke Online Store ID di mesin pencari kalian atau di Google. Terus buat toko sekarang nih, langsung coba sekarang. Next slide. Terus kalian tuh bakal langsung integrasi toko online kalian dengan Asia Commerce. Nah, di sini bakal ada tampilan Ali webnya. Ali itu adalah Asia Commerce yang aplikasi yang aku kasih tahu tadi. Jadi integrasi platform berjualan yang sudah Anda miliki dengan akun Asia Commerce seperti WooCommerce atau Shopify. Terus boleh di next slide. Nah, di sini jadi kalau kalian itu udah download aplikasi Asia Commerce itu bisa terintegrasi ya antara satu platform dengan platform lain yang ada di Asia Commerce. Boleh di next. Nah, ini bakal agak membingungkan ya teman-teman sobat semua kalau belum dipraktekin nih. Kalau kalian belum punya aplikasi Asia Commerce-nya, kalau ngeliat ini pasti bakal bingung nih. Tapi nggak apa-apa, kita kasih perkenalan dulu ya. Namanya juga baru-baru mau coba gitu kan. Nah, di sini kita bisa langsung pilih barang yang pengen kalian jual. Ada katalognya di aplikasi Asia Commerce atau Ali, dan kalian tuh bisa import to my products. Jadi kalian bisa cari produknya, dan produknya itu bisa langsung kalian masukin ke toko online kalian. Jadi pastiin kalian itu download aplikasi Asia Commerce sekarang juga nih teman-teman. Kita lanjut ke next slide buat penjelasan selanjutnya. Nah, kalau udah pilih barangnya, udah import, kalian tinggal edit aja judulnya, deskripsinya, harga produknya, segala macam itu bisa langsung kalian adjust, bisa kalian sesuaikan. Gampang banget kan? Jadi kalian tinggal cari suatu produk yang kalian inginkan, langsung bisa otomatis ganti judul dong, ganti deskripsi, dan ganti harga yang pastinya nih teman-teman. Oke, nah di sini kita masih bisa atur barang yang kita pilih itu di halaman My Product. Jadi kalau kalian udah edit-edit nih, tapi kayak oh masih kurang ya, masih masih kurang bikin orang menarik nih, kayaknya yang kurang tertarik nih produk gue, masih bisa kalian edit-edit, tenang aja di halaman My Product ini.
Nah, ini kita next aja, edit harga ya teman-teman. Terus udah perubahannya udah selesai dilakuin. Nah, kalian bisa langsung push ke toko online kalian nih. Nah, kalian jangan takut ketinggalan materi ini, karena materi ini tuh bakal kita share ya teman-teman di grup webinar ya. Jadi kalian bisa akses kapan aja. Enak kan ya? Boleh di next. Next aja. Jadi produknya yang kalian udah edit itu bisa kalian share ke teman-teman kalian ya, bisa lewat WA, lewat Instagram, semua bisa di-share dari Ali, aplikasi Asia Commerce. Terus di sini ada setup Instagram untuk shopping juga. Nah, kalau kalian ini mau promosiin produk kalian, kalian bisa langsung masuk ke Facebook katalog dan katalog manajernya. Nah, di sini tuh langsung nge-link ya sama online store ID tadi buat kalian yang belum punya toko online tuh guys. Boleh di next aja. Ini adalah tata cara buat setup Instagram shoppingnya. Oke, masih cara setup Instagram shopping. Ini buat ngeliat katalog, terus ini buat memastikan barang udah ada di katalog. Nah, ini cara buat connect dari Instagram bisnis ke Facebook Manager. Terus, nah ini ada setup Instagram Shopping nih. Jadi, tadi kan aku udah sempat singgung ya, kalau Instagram itu kan mereka punya fitur sendiri yang namanya Instagram Shopping, khusus buat seller-seller atau brand-brand yang mau ngejualin produknya di Instagram Shop. Jadi, gimana sih caranya? Kalian itu setelah menghubungkan katalog produk kalian ke Instagram, dan kalau katalog kalian itu sudah berisi produk, tinggal ajukan peninjauan akun Anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut nih. Peninjauan akun biasanya memerlukan waktu beberapa hari nih teman-teman. Jadi kayak nggak bisa langsung upload, langsung keterima, tapi kayak harus menunggu beberapa hari dulu kayak gitu. Jadi wajar ya kalau tiba-tiba kalian nggak bisa, itu karena dia butuh diverifikasi dulu. Next. Nah, kalau kalian udah ngepost nih produk kalian di Instagram Shopping kalian, kalian tuh bisa melakukan analisis terhadap postingan kalian dengan cara ngelihat di Instagram Insight-nya. Next slide. Nah, di sini kalau kalian klik menu Insight-nya itu kalian bakal melihat audiens kalian atau orang-orang yang melihat Instagram kalian itu asalnya dari mana nih, domisili yang paling banyaknya dari mana, terus mereka itu rata-rata aktifnya itu di hari apa aja. Kalian bakal bisa ngelihat, dengan catatan kalian bisa ngelihat Instagram Insight ini kalau kalian ubah Instagram kalian itu ke akun bisnis ya. Itu bisa kalian setting kok. Semua akun Instagram bisa diubah ke akun Instagram bisnis ya, teman-teman. Jadi coba-coba dari akun pribadi kalian nih. Kalian juga bisa lihat loh di Instagram kalian, audiens kalian itu siapa aja, top location-nya di mana, terus followers kalian itu aktifnya tuh di hari apa. Jadi ini tuh sangat membantu nih. Contohnya kalau di sini followersnya itu aktifnya paling banyak di hari Senin itu jam berapa tuh? Jam 9 ya. Nah, jadi kalian kalau mau promosiin produk kalian, kalian pilihnya di hari Senin ya, jam 9 kayak gitu. Karena di situ yang paling banyak followers kalian berkumpulnya. Ngelihatnya tuh paling banyak di jam segitu. Next. Nah, sekarang kita bakal bahas materi baru nih yang namanya Marketplace Marketing Strategy. Jadi Marketplace itu adalah toko ya, toko online ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas strategi marketing buat toko online kita nih. Next. Alasan jualan di marketplace. Apa kelebihan dan apa kekurangannya? Yang pertama, buat kelebihannya, di sini di marketplace itu trafficnya itu sudah ada. Jadi kita tinggal berjalan aja. Traffic itu maksudnya apa? Trafficnya itu adalah tingkat pengunjung. Pengunjung di marketplace itu kan biasanya orangnya ya udah disediain sama marketplace-nya. Contohnya kayak Shopee. Orang-orang yang mengunjungi Shopee adalah orang-orang yang sudah mendownload aplikasi Shopee dan mereka tuh tahu Shopee itu punya banyak produk. Jadi trafficnya tuh udah ada. Tinggal kita aja kayak gimana caranya biar trafficnya tuh datangnya ke kita semua, bukan toko kompetitor kayak gitu loh. Nah, yang kedua di sini kalau jualan di marketplace, kita tuh bakal lebih gampang buat mendapatkan market jualannya karena trafficnya udah ada. Orang yang download Shopee itu udah banyak banget nih. Shopee itu dan Tokopedia nih. Contohnya merupakan salah dua ya, bukan salah satu, salah dua aplikasi e-commerce yang paling banyak
eh, orang yang downloadnya. Jadi kita tuh udah dapet trafficnya, tinggal buka toko aja di Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Terus kekurangannya untuk jualan di marketplace itu apa? Yang pertama customer tidak loyal karena mereka tuh gampang banget buat banding-bandingin produk, buat banding-bandingin penjual. Misalnya kita sebagai penjual A nih, mereka awalnya beli di kita, tapi penjual B ternyata nurunin harganya, terus produknya lebih bermacam-macam. Jadi customer gampang banget pindah dari satu toko ke toko lainnya, tidak loyal ya. Yang kedua, data emailnya tuh rahasia. Jadi kalian kalau jualan produk di Shopee atau Tokopedia tuh misalnya kalian nggak bisa tahu nih pembeli kalian tuh siapa nih, kayak emailnya apa, nomor teleponnya apa. Jadi kalian nggak bisa buat promote atau simpan kontaknya mereka gitu. Terus yang ketiga, hanya bisa dropship dari satu lokasi aja. Jadi dropshipnya itu dibatasin ya, tergantung domisili kalian yang di kaliannya itu di mana ya. Terus yang keempat, kita tuh juga harus menunggu transaksi selesai dulu baru uang kita cair. Jadi cash flow-nya itu lama banget kalau di e-commerce kayak gitu. Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan segala macamnya. Kalau kita mau uang kita cair, kita harus kirimin produknya ke customer kita, customer harus unboxing dulu, customer harus terima produknya, dan customer harus ini ya buka aplikasinya lagi buat menyelesaikan pesanan. Baru kita bakal dapat uang kita cair ke rekening kita kayak gitu. Itu biasanya takes time banget, bisa sampai 3 hari atau 1 minggu nih. Kalau pengirimannya lama. Next, tips and trick jualan di marketplace. Jadi kalau kalian mau jualan di marketplace biar nggak kalah saing, kita kita bisa menggunakan sistem bundling. Bundling itu apa sih? Jadi bundling itu kalian mengkombinasikan satu produk dengan produk lainnya, itu namanya bundle atau bundling ya. Contohnya nih kayak di sini banyak kan partisipan yang cewek-cewek. Nah, cewek-cewek itu kan suka banget yang namanya skincare, make up kayak gitu-gitu. Nah, biasanya itu ya skincare dan make up itu buat lebih menarik di mata customer-nya, mereka tuh pasti bakal jualannya itu dalam bentuk bundling. Misalnya nih, toner sama serum dijual bersamaan, nah itu namanya bundling. Atau enggak, kalau kosmetik, foundation sama powder dijualnya barengan. Nah, siapa tuh yang sering keracunan beli-beli produk bundling, yang awalnya cuma pengen beli toner, ternyata pas dilihat, toner sama serum harganya segini doang nih, buset, beli deh gue. Kayak gitu kan, biasanya di tanggal-tanggal kembar tuh, kayak gitu tuh. Nah, terus eh ada juga nih yang namanya voucher. Nah, di sini kalian bisa kasih nih kalau ada orang follow akun Shopee kalian, kalian kasih cashback misalnya 10.000 kayak gitu-gitu. Tapi ini tuh bisa dianasiasikan kalian tuh dengan cara kalian kan kasih diskon nih 10.000, kalian naikin aja produk kalian lebih mahal 10.000 kayak gitu. Jadi orang tuh lebih tertarik sama kata diskon sama kata cashback daripada harga barang itu sendiri gitu loh. Next. Nah, pakai yang namanya marketplace ads. Jadi marketplace sekarang itu pasti menawarkan program ads mereka sendiri yang pasti berbayar ya. Sebentar. Nah, di sini ada contohnya tuh Facebook. Facebook Ads itu sekarang tuh banyak banget dipakai ya karena mereka tuh bisa meraup banyak banget target market dan luas kayak gitu. Siapa aja yang bisa ngelihat ads kalian. Next. Terus kalian juga bisa gunain endorser. Terus di sini contohnya ada Elika Bun. Nah, banyak banget sekarang kan selebgram-selebgram itu bertebaran di setiap daerah, setiap kecamatan tuh kayaknya punya selebgram tersendiri ya, guys. Jadi gampang banget buat kita itu mempromosikan produk ya, produk kita. Tinggal kita aja pilih nih, kira-kira endorser yang cocok nih siapa nih. Selebgram yang cocok buat produknya kita tuh siapa. Penting banget buat ngetahuin background si selebgram ini. Contohnya kayak produk kalian tuh makanan, kira-kira yang food enthusiast itu siapa, atau produk kalian kosmetik yang beauty influencer itu siapa yang lagi hot kayak gitu-gitu, tapi carinya yang engagementnya tinggi kayak gitu dan sesuai sama budget kalian. Jangan sampai kalian boncos nih, produk kalian belum bagus, produk kalian belum terjamin kualitasnya, atau eh, kayak produk kalian tuh masih biasa aja nih, belum ada competitive advantage-nya, belum ada kelebihan dibanding produk lain, tapi kalian udah gempor banget pakai endorser, itu tindakan yang salah. Jadi kalian bagus-bagusin dulu tuh produknya sampai kalian yakin produk kalian, baru pakai endorser gitu.
Terus di sini ads pakai marketplace. Jadi Shopee buat teman-teman semua itu pasti tahu ya, Shopee itu kan punya program ads-nya sendiri, Shopee Ads. Di sini kita bakal ada juga nih slide-slide tentang Shopee Ads, tapi kita nggak bakal bahas secara dalam, kita cuman lihat aja ya kira-kira kayak gimana kalau pakai Shopee Ads itu dan benefitnya apa. Nah, di sini uh, pakai Shopee Ads itu ada harganya ya, pastilah ya bayar, yang namanya juga kita mengiklankan pinjem platformnya dia. Nah, di sini bisa mulai dari 25.000 sampai yang paling besar juga ada 50 juta tuh. Nah, kalau kalian udah pakai ads-nya Shopee, kalian bisa lihat nih insight-nya, statistiknya. Iklan buat produk-produk serupa yang mirip-mirip sama kalian tuh kira-kira kayak gimana nih? Dilihat sama berapa orang, jumlah kliknya berapa, segala macam gitu. Oke, ini boleh di next-next aja ya. Ini buat contoh promosinya. Fitur promosinya ada apa aja, kalian bisa pilih nih dari sini nih teman-teman. Ada voucher, ada combo hemat, koin penjual, kayak cashback gitu ya. Terus ada promo toko, flash sale. Kalau kalian lihat tuh di Shopee ada flash sale yang setiap midnight atau setiap saat ada sih ya flash sale di Shopee ya. Itu mereka pakai ads kayak gini nih. Terus ini yang tadi aku bilang apa aja jenis-jenis ads-nya, bisa pilih fiturnya. Banyak ya fiturnya. Nah, bisa lihat nih promosi yang lagi berlangsung atau yang lagi berjalan. Next. Terus ada vouchernya juga nih, yang flash sale. Kalian bisa atur mau kasih voucher seberapa besar. Next aja, Matt. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Shopee, sekarang tentang Tokopedia-nya nih. Kurang lebih sama ya, teman-teman. Karena mereka sama-sama e-commerce, jadi paling beda di kata-katanya aja sih. Kayak gini, top up juga. Boleh di next. Next aja. Next aja terus. Nah, ini ads Tokped ya, kita sama-sama bisa lihat modal promosinya kayak mana, bisa lihat statistiknya, terus promosinya ada apa aja, fiturnya, sama paling voucher, terus kita bisa broadcast juga, bisa kalau di Tokopedia itu eh, kurang lebih sama juga sama di Shopee ya, voucher-vouchernya, cashbacknya, biasanya kalau di Tokopedia cashbacknya dalam bentuk OVO Point nih. Nah, eh ternyata slide-nya sampai situ aja nih teman-teman. Kita udah ngebahas banyak banget ya tadi dari program dropship, reseller, terus kita bahas juga tentang marketing strateginya, sampai kita bahas ke e-commerce ads, social media ads, dan akhirnya kita udah sampai nih di akhir slide. Buat teman-teman yang mau join jadi reseller atau dropshipper itu gampang banget caranya teman-teman. Tapi sebelum kita jelasin lebih lanjut lagi, kita bakal bahas nih tentang Q&A buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin langsung boleh drop pertanyaannya di bawah. Tadi juga udah ada beberapa pertanyaan ya. Nah, buat pertanyaan-pertanyaannya, aku bakal minta bantuan Mbak Holly. Oke. Nah, Mbak Holly gimana Mbak? Masih ada? Iya, iya, masih ada. Ini udah masuk Oke. sesi Q&A ya? Atau mungkin kita langsung aja, atau gimana? Ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Mungkin kita coba jawab beberapa pertanyaan dulu yang udah masuk di kolom Boleh. chat ya. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, aku bakal coba bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk dari kalian. Sebelumnya, boleh dong teman-teman di sini yang nggak nyalain videonya buat kasih reaction gitu. Gimana presentasinya yang tadi, apakah bermanfaat buat kalian? Aku sih
hopefully ya, presentasinya sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga ilmu-ilmunya bisa kalian serap masing-masing dari kalian. Terima kasih juga udah menyerap informasi dari aku. Semoga insightful. Boleh kasih reactionnya. Thank you, Ranya, Nasita. Yang lain boleh nih sebelum kita masuk ke sesi Q&A, teman-teman. Oke, sambil nunggu reaction dari teman-teman, aku coba bacain beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Alim Bagus Prakoso ya. Alim ini adalah Kakak Alim ini adalah seorang dropshipper pemula nih Mbak Holly. Jadi dia belum pernah ada yang order. Terus gimana sih caranya biar bisa konstan per hari ada kayak ya minimal 5 orderan lah gitu. Silakan Ini Mbak. iya. Ini sebenarnya kendalanya hampir semua orang ya. Kalau misalnya ketika kita masih pemula, karena kita kan belum punya pasar, belum punya customer, belum punya pasar, kita benar-benar baru mulai. Emang kendalanya adalah gimana caranya biar paling nggak itu pecah telur kayak gitu kan. Nah, banyak sih sebenarnya ada caranya itu bisa ada dua cara, ada organik dan paid. Nah, untuk yang paid itu seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Silvi, sama Mbak Silvi, kayak ads dan lain-lain. Tapi kalau kita sebagai pemula, ada bagusnya coba yang organik dulu. Organik ini dalam artian kita nggak perlu melakukan promo berbayar karena kita kan masih benar-benar baru nih. Kalau misalnya kita langsung melakukan ads, sedangkan kita belum ada review, belum ada penjualan, itu juga nanti akan nggak worth it juga. Nah, gimana caranya? Yang paling gampang adalah kita memanfaatkan circle terdekat kita. Nah, jadi kita bisa tawari teman-teman kita atau lingkup yang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, kita tawari produk kita. Kalau misalnya dari situ dulu kita broadcast lewat WhatsApp atau lewat channel-channel apapun yang kita punya, kita tawari. Nah, kalau misalnya kita ada toko di marketplace, misal di Shopee atau Tokopedia, karena kan untuk di Shopee dan Tokopedia itu yang dicari orang itu paling pertama itu pasti adalah rating ya. Kalau reviewnya bagus, ratingnya bagus, pasti orang salah satu faktor untuk milih beli di toko kita adalah itu. Nah, ketika ada orderan dari dari circle kita, itu kita bisa arahkan mereka untuk order lewat marketplace kita. Jadi istilahnya tuh supaya bisa nambah ratingnya kita juga, rating toko kita kayak gitu. Nah, selain itu bisa juga dengan cara gimana caranya kita konsisten untuk tetap kasih konten-konten di misal ada Instagram, kasih konten marketing di Instagram. Jadi nggak melulu postingannya itu hanya tentang produk. Jadi kita bisa lakukan soft selling nggak langsung jualan. Jadi di gimana kita dekor toko kita, atau bisa juga kita kasih diskon-diskon atau kasih giveaway atau dan lainnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Memang untuk pemula tantangannya di situ. Tapi kalau misalnya nanti ketika kita udah pecah telur, pasti kedepannya tuh jalannya lebih gampang. Nah, kalau misalnya misal di marketplace ya, kita sudah punya review, sudah ada review, produk kita sudah ada penjualan, kita bisa mulai untuk nge-ads kayak gitu. Karena sebaiknya jangan melakukan ads dulu kalau produk kita belum ada yang terjual atau kita belum punya review. Karena meskipun produk kita muncul di paling atas saat pencarian, customer itu tetap akan ngelihatnya dari rating. Apakah sudah pernah ada penjualan, apakah sudah ada review, apakah ini ratingnya bagus toko ini. Jadi kita membangun di situ dulu. Oke, betul banget Mbak Oli. Semoga menjawab ya buat Kak Alim Bagus Prakoso nih. Jadi kalau aku boleh simpul lagi dari jawabannya Mbak Holly. Jadi buat teman-teman yang kalau produknya itu belum laku, jangan lakuin ads dulu. Karena orang kalau dapat ads produk kalian dan mereka lihat, oh ini orang nih udah pakai ads tapi produknya masih belum laku, pasti ada something wrong kan di situ. Jadi kalian bagusin dulu produk kalian, kasih mungkin kalian boleh minta nih teman-teman kalian
circle-circle terdekat kalian buat cobain produk kalian dan minta mereka buat tulis review di produknya kalian atau di e-commerce-nya kalian. Nah, review-review itu sebenarnya sangat berpengaruh ya, Mbak ya, buat menarik perhatian orang. Itu tuh ibaratnya kayak testimoni honest review-nya orang lain, pembeli kalian yang udah mencoba produknya kalian, kayak gitu. Jadi pastiin banget udah ada review kayak gitu dan baru diikutin sama ads. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada dari Kezia Kristiana ya, penanya berikutnya. Kezia nanya, saya baru saja di reseller, sudah promosi setiap hari dengan materi yang sudah ada. Maksudnya mungkin materi yang tadi aku sampaikan ya. Hanya masih belum ada yang berminat. Apakah karena harga yang mahal? Boleh Mbak Holly dijawab, Mbak. Har- harga mungkin juga berpengaruh, tapi itu bukan satu-satunya faktor penentu sih, karena tergantung juga kategori produk kita itu apa, kategori produk yang kita jual apa, karena kalau dan di mana, di channel, di platform mana kita menjual. Kalau misalnya kayak di marketplace itu kan eh, seperti yang disampaikan sama Sylvie tadi, di situ tuh perang harganya itu benar-benar ancur-ancuran. Nah, kalau sebisa mungkin kita itu milih kategori produk yang nggak ada perang harga di dalamnya. Jadi contohnya kayak kalau barang-barang kebutuhan sehari-hari kayak gitu-gitu itu kan biasanya ancur-ancuran banget kalau di marketplace. Nah, di kita kalau di Asia Commerce itu produk-produk dari supplier kita itu kita udah ada batas minimum penjualan, batas minimum harga jualnya. Jadi semua resellernya kita itu nggak tidak diperbolehkan untuk menjual di bawah harga jual itu. Kalau misalnya mau di atas itu boleh, tapi kalau di bawah itu enggak. Nah, itu untuk menghindari perang harga. Itu juga bisa pakai strateginya yang seperti itu. Nah, balik lagi, sudah promosi setiap hari dengan materi yang sudah ada, ini bisa jadi promosi kita itu belum sesuai sama targetnya juga. Makanya kenapa masih belum ada konversi dari promo-promo yang sudah kita lakukan seperti itu. Sebenarnya yang penting kita komitmen, kita konsisten untuk terus mengupdate apa namanya kayak toko online kita dan kita pasarkan entah itu secara organik atau maupun secara ads ya. Kalau misalnya dari toko kita udah ada mulai jebol penjualannya kayak gitu. Oke. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Kezia ya. Jadi bukan masalah harga yang terlalu mahal atau kayak gimana. Harga pastiin aja masih relevan ya. Jadi coba analisis dulu kompetitornya yang serupa tuh kayak gimana. Nah, kalau di Ace atau Asia Commerce itu kompetitor dipastikan harganya itu nggak boleh lebih murah atau lebih murah dari harga yang udah dipatokin ya Mbak ya. Nah, Iya benar. di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Dewi Chandra menanyakan tentang apakah di ACE ada list supplier yang memiliki barang-barang yang bisa memberikan dropship. Nah, ini bisa langsung dijawab aja, Mbak. Kalau semua list supplier yang ada di kita, yang ada di ACE, di aplikasi kita itu semuanya itu bisa dropship. Mereka semuanya bisa dropship dan bisa reseller juga. Jadi nanti teman-teman di sini kalau misalnya berminat bisa langsung coba download aplikasinya. Nanti akan bisa di Play Store. Namanya Asia Commerce. Oke, Itu bisa. nanti kalau teman-teman bisa download aja, sign up sebagai reseller. Nanti di situ teman-teman bisa langsung jangan lupa untuk verifikasi data dengan mengupload foto KTP dan foto diri. Nah, jika sudah dapat aksesnya, nah di katalog itu kan ada banyak sekali supplier. Nah, supplier kita itu sudah diklasi dan mereka itu semuanya bisa dropship. Nanti tinggal pilih aja mau kategori barang apa yang mau dijual atau misalnya mau pilih supplier dari kota mana, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apa namanya kebutuhan kita mau jualannya yang seperti apa, produknya apa, atau misalnya mau cari di kota yang sama dengan domisili kita atau apa terserah. Tinggal dipilih aja dan di situ semuanya bisa dropship. Semua yang ada di katalog kita bisa dropship. Betul, betul.
Nah, oke, udah terjawab ya buat Dewi Chandra. Jadi semua supplier yang ada di ACE itu nggak perlu pilih-pilih lagi karena semuanya bisa memberikan sistem dropship buat kalian. Nah, jadi langsung aja nih sambil di-download teman-teman, download aplikasi Asia Commerce bisa di App Store, bisa di Play Store. Buat teman-teman yang udah download, mungkin bisa langsung komen juga nih di kolom chat, udah download gitu, bilang aja udah download. Jadi kita bisa counting juga siapa aja nih yang udah download, ada berapa orang. Karena kita bakal lanjut ke sesi berikutnya. Di sesi berikutnya itu mewajibkan kalian untuk download aplikasi Asia Commerce nih teman-teman. Tapi nanti bakal kita lanjut lagi ya. Nah, ini masuk lagi ke Q&A-nya. Ada yang nanya lagi, itu gimana sih caranya ACE menghubungkan kita yang akan jadi dropship barangnya bagi yang nggak punya toko online. Jadi dia pengen dropship tapi nggak punya toko online nih, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Nggak masalah. Jadi ini salah satunya aplikasi kita itu ada untuk memudahkan kita. Jadi nggak memang memang lebih bagus kalau misalnya kita punya toko online ya, misalnya kita udah ada platformnya atau misalnya di website atau paling nggak minimal kalaupun kita nggak ada website, pastikan kita pemasarannya kan juga lewat melalui online, entah itu melalui WhatsApp atau di Facebook atau di Instagram dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ada penjualan dari sisi dropshipper, ada penjualan. Nah, teman-teman di sini tinggal masuk ke aplikasi. Nah, pilih produk yang dibeli, pilih produk yang mau dibeli, pilih produk yang udah dibeli oleh customer-nya teman-teman. Tinggal melakukan order seperti biasa, kurang lebih sama dengan ketika melakukan order di marketplace. Nah, nanti di situ ketika memasukkan alamat pengiriman, itu bisa pilih mau dropship atau kirim ke alamat kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih dropship, itu nanti tinggal isikan aja alamat customer-nya teman-teman dan tinggal diisikan mau dikirim atas nama siapa. Nanti dari supplier kita akan mengirim ke customer-nya teman-teman. Sesimpel itu sih, tinggal order biasa seperti untuk aplikasinya pemakaiannya kurang lebih sama sih seperti aplikasi yang lainnya itu. Jadi tinggal check out, tinggal pilih mau pengirimannya dropshipper atau langsung ke alamat kita. Kalau misalnya punya akun Shopee, saat ini tuh aplikasi kita itu tuh sudah bisa integrasi dengan WooCommerce, Shopify, dan sementara memang baru Shopee. Nah, jadi bisa langsung diintegrasikan dari aplikasi Asia Commerce ke Shopee. Kalau misalnya mau dari Tokopedia juga bisa, tapi uploadnya masih tetap sementara ini masih manual, tapi kalau ada order bisa langsung tinggal di attach aja shipping labelnya. Nanti dari supplier kita yang memproses. Seperti itu. Oke. Oke, makasih Mbak Holi jawabannya. Nah, mungkin langsung bisa diterusin nih Mbak. Ada yang nanya buat ongkirnya itu kayak gimana tuh Mbak? Ongkir. Nah, untuk ongkirnya itu seperti ini. Nanti di aplikasi itu kan ada pilihannya, beberapa pilihan ekspedisinya, entah itu JNE dan lain-lain. Nanti itu ada pilihannya, kita tinggal milih. Kalau reseller artinya kan nyetok barang. Nyetok barang berarti kan kirimnya langsung ke alamat kita sendiri, ke alamat teman-teman sendiri. Itu nanti ongkirnya akan langsung dihitung sesuai seperti kalau misalnya kita order biasanya, nanti akan langsung ada ongkirnya di situ. Nah, kalau ketika dropship itu nanti ada pilihan ketika di pilihan pembayaran itu teman-teman bisa pilih pay later. Nah, pay later ini artinya apa? Artinya nanti kita akan sesuaikan ongkirnya yang dari dropshipper dalam hal ini teman-teman ke customer-nya teman-teman, karena kan customer-nya teman-teman kan bayarnya ke teman-teman ya, kayak gitu. Kalau misalnya dari orderannya dari marketplace, teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya karena ongkir kan sudah termasuk dalam apa namanya biaya yang dibayar customer ke marketplace itu kan. Jadi teman-teman tinggal kirimkan aja shipping label atau misalnya kode booking pengirimannya, dan nanti tinggal bayar harga barangnya saja ke Asia Commerce gitu. Nah, untuk profitnya nanti langsung masuk ke teman-teman. Jadi misal gini, misal saya sebagai dropshipper, saya jual barang A 100.000 dari Asia Commerce, saya ambil harganya harga yang ada di Asia Commerce itu 50.000 misalnya. Jadi kan
profit saya adalah 50.000. Nah, customer membayar ke saya 100.000. Nah, saya order melalui aplikasi Asia Commerce itu bayarnya hanya 50.000, barang yang saya order itu aja include ongkir. Nah, otomatis kan profitnya 50.000 itu langsung masuk di kita. Jadi beda kalau misalnya kita dari marketplace. Kalau dari marketplace kan uang akan masuk ke kita kalau barangnya sudah diterima oleh customer. Tapi kalau lewat aplikasi Asia Commerce ini enggak. Kalian bisa langsung dapetin profitnya langsung masuk ke kalian. Oke. Nah, kayak gitu ya bedanya ya bagi yang nanya tadi. Semoga pertanyaannya udah terjawab. Mumpung masih ada waktu nih, aku jawabin satu pertanyaan lagi aja karena waktu kita terbatas harus lanjut ke sesi berikutnya. Aku bakal jawab pertanyaan dari Idah Aryani nih. Pertanyaannya, bagaimana cara menaikkan Instagram Insight akun all shop kita dan bagaimana cara menjalin interaksi antara followers di Instagram agar followers di Instagram kita itu bisa lebih aktif untuk melihat IG story kita, like, dan komen foto di akun all shop yang kita punya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips ya untuk menaikkan insight Instagram. Salah satunya, kalau sekarang itu Instagram yang aku rasain sekarang nih jarang orang yang ngelihat feeds Instagram. Jadi kebanyakan orang itu buka Instagram itu cuman buat lihat Instagram story-nya aja. Jadi buat orang yang mau naikin Instagram Insight-nya itu bisa lebih aktif dan interaktif di Instagram story-nya. Contohnya kayak di story-nya itu bisa kalian post terus secara konsisten ya, tapi di IG story-nya. Misalnya satu hari itu menghasilkan 3 story nih, yang mana 3 story-nya itu kalian bisa mix sama story-story yang interaktif tuh contohnya kayak story-story game yang atau polling kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa pollingnya itu yang nggak relevan sama produk kalian, tapi relevan dengan keadaan yang sekarang. Misalnya kayak PPKM nih, kalian nanya di Instagram Story, gimana nih kota kalian sekarang, PPKM level berapa, terus kalian kasih pollingnya, terus kalian tanya eh, audiens kalian itu kebanyakan mahasiswa kah atau karyawan kah atau apa. Nah, bikin aja Instagram Story itu yang lebih interaktif. Kalau orang lihat Instagram Story kalian itu ada terus story-nya, mereka bakal kayak eh, aware gitu sama logo produk kalian, logo Instagram kalian, dan pasti sesekali bakal mengunjungin toko kalian, Instagram shop kalian, atau profil Instagram kalian. Lalu cara lainnya adalah kalau kalian ngepost di feeds-nya kalian repost di story kalian kayak gitu. Terus bisa juga dengan cara bikin giveaway. Nah, buat kalian yang baru merintis nih toko online, nggak perlu bikin giveaway yang kayak wow-wow banget kayak gitu, giveaway yang besar-besaran itu nggak perlu sebenarnya, cukup giveaway yang sederhana tapi atraktif buat audiens kalian. Misalnya giveaway-nya itu kalian kasih bundle produk kalian atau kalian kasih hampers kayak gitu-gitu. Hampersnya misalnya kayak lagi Idul Adha atau lagi apa, kalian bikin tema yang relate sama keadaan, terus kalian masukin hampersnya itu produk kalian dan kalian lakukan giveaway, dan giveaway-nya ini bisa kalian pakai Instagram Ads. Instagram Ads itu nggak mahal kok, cuman buat Instagram Ads di story doang nih. Kalian nggak perlu expense money di atas 50.000, di bawah 50.000 itu kalian udah bisa bikin Instagram Ads. Jadi itu tuh benar-benar ngebantu banget buat kalian itu reach out lebih jauh, target market kalian reach out lebih jauh, lebih besar pasarnya menggunakan giveaway, dan giveaway-nya itu baru kalian bikinkan ads kayak gitu. Jadi yang kalian iklankan itu adalah giveaway-nya kalian. Nah, syarat buat orang dapat giveaway-nya itu kalian harus pinter-pinter juga nih bikinnya. Contohnya, buat dapetin giveaway ini harus follow akun kalian, terus harus like dan komen postingan kalian yang mana, atau like dan komen 5 postingan teratas kalian. Nah, kayak gitu-gitu itu tuh atau share profile kalian ke teman kalian, kayak gitu. Ya, benar. Share profile Instagram kalian ke teman-temannya, audiens kalian, kayak gitu ya. Jadi itu tuh bakal menaikkan interaksi dan insight Instagram kalian dengan signifikan banget. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Ida Aryani. Selanjutnya aku bakal bahas nih teman-teman tentang online course. Banyak banget mungkin dari kalian yang udah nunggu-nunggu nih tentang online course ini. Karena online course ini benar-benar tanpa dipungut biaya sepeser pun, gratis
gratis, bener-bener dari awal sampai terakhir, sampai akhir sesi itu gratis ya teman-teman. Nah di sini buat kalian yang belum tahu tentang online course-nya e-commerce, aku jelasin ya. Jadi online course-nya ini namanya Online Course in E-commerce Management with Asia Commerce. Jadi kita bakal bahas tentang e-commerce nih di online course ini. Nanti yang bakal membimbing kalian di online course-nya ini adalah Mbak Holly dan tim. Nanti ada beberapa tim ya, nanti kalian bakal dimasukin ke grup. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang dunia e-commerce, pengen praktek langsung biar cepet dapet profitnya itu kayak gimana sih? Misalnya kalian udah punya bisnis reseller nih, tapi uh, toko kalian tuh masih kayak gitu-gitu aja interaksinya, sedikit insight-nya masih rendah banget. Kalian bisa ikutin kelas ini buat upgrade skill kalian secara gratis, terus kalian bisa langsung praktek bisnis e-commerce tanpa modal, teman-teman yang pastinya. Dimana lagi sih kalian bisa dapat course, bisa dapat training, bisa dapat akses buat jadi reseller, semuanya itu gratis di sini. Nah, di online course ini kalian bisa banget belajar tentang online selling, tentang e-commerce, digital marketing, terus strategi-strategi buat uh, pemasarannya itu apa aja, kalian bisa dapetin di sini nih teman-teman. Langsung sama expert di bidangnya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk proses pendaftaran online course ini, kalian bisa langsung masuk ke dalam link Google Form. Nah, udah dikirim ya sama Meta Google Form-nya. Nah, buat kalian yang tertarik buat ikutin online course ini, kalian bisa langsung daftar melalui Google Form tersebut. Nanti kalian bakal dimasukin ke dalam suatu grup khusus online course. Nah, untuk ini tuh baru batch pertama ya. Nanti bakal ada juga batch-batch selanjutnya. Jadi kalau kalian ketinggalan, bisa ikut batch kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, penjelasan tentang online course-nya, ini kalian bakal di training selama 1 bulan, tapi jangan khawatir, nggak selama 1 bulan full dong, kayak capek banget kan, pasti kita paham banget waktu dan kondisi teman-teman sekalian yang ada di sini, jadi online course-nya itu kalian cukup submit teksnya aja, atau submit tugasnya itu cukup 1 minggu sekali, di sini nanti semuanya dapat tugas atau teks yang sama ya teman-teman. Nah, ada yang nanya pukul berapa untuk online course-nya itu untuk submit tugasnya nanti bakal diinfoin lebih lanjut. Jadi kalian tuh cuman bakal dikasih materi lagi, pemaparan materi, terus kalian simak materinya, and then kalian bakal ngerjain teksnya, dan teksnya itu juga nggak susah, gampang banget, dan cuma disubmit 1 minggu sekali kan, selama 4 kali. Nah, terus kalau kalian udah berhasil menyelesaikan online course ini, udah berhasil kumpulin teksnya dengan lengkap, kalian bakal dapat e-certificate, di mana e-certificate-nya ini adalah e-certificate khusus spesialis untuk e-commerce. Nah, ini tuh bisa banget kalian masukin ke portofolio kalian, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa ya, atau buat karyawan-karyawan yang mau ambil certification, itu tuh bisa banget kalian masukin di CV, di portofolio kalian, kalau kalian pernah mengikuti online course khusus e-commerce management, kayak gitu. Ini itu jarang banget ya ada online course kayak gini ya teman-teman. Jadi pastiin kalian daftar, karena pendaftaran terakhirnya bakal ditutup hari Minggu besok, dan online course pertama bakal dilaksanakan di hari Senin. Hari Senin ini ya, hari Senin di tanggal 23 ini. Jadi pastiin, make sure teman-teman jangan sampai kelewatan kesempatan ini, karena ini tuh jarang banget ada, dan e-commerce lagi baik banget melihat ada banyak banget teman-teman yang request buat bikinin online course, yang sering ikut webinar kita tuh mereka request buat bikinkan ini, jadi akhirnya kita bikinkan, terrealisasikan, pastiin kalian semua join ke online course-nya kita. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Holly ada lagi Mbak yang mau ditambahin mengenai online course atau secara keseluruhan, boleh Mbak? Udah sih itu aja. Cuman mungkin untuk yang mau join bisa langsung diisi formnya itu aja ya. Dan ini kan saya lihat itu ada beberapa yang udah download dan sign up di aplikasi. Nah, yang udah download, udah sign up itu bisa langsung itu ya verifikasi KTP dan foto diri. Nah, caranya stepnya untuk verifikasi KTP itu bisa langsung masuk ke halaman My Account. Nah, di situ ada pilihan di paling atas itu verify account. Nah, nanti di situ ada
muncul notifnya untuk upload KTP dan foto diri kayak gitu. Karena kalau misalnya akunnya belum diverifikasi nanti nggak bisa dapat akses ke katalog produknya kita. Oke, nah ini aku bakal kirimin juga buat teman-teman yang mau ikutin online course-nya, pastiin kalian udah mengikuti terms and condition atau syarat dan ketentuan ini ya. Aku bakal kirimin. Sebentar ya guys. Syaratnya gampang banget. Nah, buat teman-teman nih, karena kalian udah selesai mengikuti webinar online learning reseller hari ini, kalian dapat akses gratis buat ikutin online course-nya dengan syarat follow Instagram @commerce ID, ya, follow Instagram @commerce ID dan Asia Commerce ID. Ada di kolom chat udah aku kirim. Terus yang kedua, like foto teratasnya, like video teratas YouTube Asia Commerce Network, bisa kalian search di YouTube Asia Commerce Network dan kalian cuma perlu like 2 video aja. Terus jangan lupa juga mengisi link feedback. Link feedback ini opsional. Link feedback ini berisi kayak saran dan kritik dari kalian aja, teman-teman. Terus yang paling penting, yang paling krusial adalah kalian harus download aplikasi Asia Commerce karena tanpa aplikasi ini kalian nggak bisa ikutin online course-nya ya teman-teman. Pastiin kalian udah download aplikasi Asia Commerce, tersedia di Android dan iOS. Isi data diri kalian sesuai yang diminta di situ di aplikasinya, dan yang paling penting kalian upload KTP untuk verifikasi data kalian. Nah, kalau belum ada KTP gimana Kak? Kalau belum ada KTP, mungkin bisa pakai punya orang tua dulu ya. Data orang tua itu harusnya nggak jadi masalah sih. Karena Sufi, kalau misalnya belum ada KTP, mungkin bisa pakai apa namanya kartu mahasiswa atau ATM ya yang di oh iya. Nah, boleh juga. itu ya teman-teman dapat info dari Mbak Holly. Kalau belum punya KTP, kalau kalian pelajar atau mahasiswa boleh pakai kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa kalian. Terus pastiin kalian verifikasi KTP ini karena tanpa kalian melakukan verifikasi KTP, kalian nggak bisa akses katalog produk di Asia Commerce ya Mbak ya, nggak bisa buka ini ya, nggak bisa buka aplikasi Asia Commerce-nya. Kalaupun bisa, role-nya hanya sebagai guest, bukan sebagai reseller. Jadi nanti aksesnya terbatas. Iya, Aksesnya baru bisa kebuka full kalau udah upload KTP kayak gitu ya teman-teman. Dari aku sebetulnya itu aja ya teman-teman semua. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah luangin waktunya 1,5 jam buat ngedengerin webinar kita hari ini. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak juga buat Mbak Holly di sini yang udah temenin aku juga di webinar ini, udah bantu jawab-jawab question and answer-nya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lebih lanjut, boleh banget chat aku yang ada di admin yang ada di grup webinar ya teman-teman. Jangan sungkan buat tanya, atau ketika kalian ada kendala atau apapun itu, feel free untuk ask to me, untuk chat aku dan tim aku yang ada di grup. Terus pastiin kalian udah download aplikasi Asia Commerce dan join ya. Nah, di sini ada yang nanya tentang sertifikat. Sekalian aja aku bahas di sini. Sebenarnya info untuk sertifikat dan online course itu bakal aku share ulang di grup, tapi aku bakal kasih tahu buat kalian semua yang ada di sini. Buat dapetin e-sertifikat e-commerce itu bisa kalian dapetin kalau kalian udah menyelesaikan online course secara keseluruhan ya teman-teman. Sekali lagi, sertifikat bakal kalian dapetin setelah kalian menyelesaikan online course yang bakal diadain di hari Senin nanti, hari Senin tanggal 23 ini. Sekian info dari aku. Semoga pemaparan materi dari aku dan Mbak Holly bermanfaat buat teman-teman sekalian. Stay healthy, stay safe dimanapun kalian berada semuanya. Good luck buat yang mau memulai karir. Yuk kita jadi reseller dan cari sumber pendapatan yang baru ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Oh sebelumnya, sorry, aku mau ingetin jangan leave grup WA-nya dulu karena aku bakal share informasi tambahan di grup WA-nya. Terus buat teman-teman yang udah ada di sini, mungkin kita bisa ambil sesi dokumentasi dulu ya. Yang mau on cam, dipersilahkan untuk on cam
nggak apa-apa kalau nggak pakai virtual background yang sama kayak aku ini. It's okay. Yang penting kelihatan wajah-wajah Sobat Ace. Nih ya. Sambil nunggu aku kasih waktu 2 menit ya sampai 3.40. Sambil nunggu 3.40 aku mau kasih informasi juga nih kalau kita itu punya grup-grup komunitas ya teman-teman. Jadi di grup-grup komunitas itu kalian bakal dapat akses buat konten-konten kita, konten-konten yang pastinya itu menarik dan kita rutin share setiap hari. Terus kita juga sering ngadain webinar. Setiap minggunya itu ada webinar yang mengundang guest speaker yang pastinya kece-kece banget. Ada CEO ini, CEO itu, dan praktisi-praktisi yang semuanya pasti bakal kasih insight baru buat teman-teman dan pastinya free e-certificate ya teman-teman. Oke, kayaknya pada malu-malu nih buat on cam atau mungkin pada masih siap-siap kali ya. Jadi aku tunggu 1 menit lagi buat teman-teman semuanya yang mau on cam dipersilahkan buat on cam ya guys. Oke, mungkin langsung aja ya aku coba untuk screenshot. Oke, sudah ada beberapa. Oke guys, nanti kalian aku bakal kasih link untuk join grup komunitas yang di grup komunitas itu biasanya bisa share akun LinkedIn kalian atau bisa share info-info tentang apapun yang terkait edukasi ya teman-teman ya. Kalau kalian punya webinar juga kalian bisa share di grup komunitas tersebut. Oke, aku mulai ya karena udah 3.40. Aku bakal start buat documentation. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Happy weekend, guys. Boleh di-leave ya. Makasih, Mbak Holly.